Namaku tidak penting. Biarlah menjadi bagian dari cerita ini. Tapi, jika kamu pernah merasa sendirian di tengah keramaian, maka ini juga ceritamu. Sejak kecil, aku terbiasa sabar. Menunggu orang tua yang sibuk, bukan anak yang manja, dan selalu menekan rasa kecewa agar tidak membebani siapa-siapa. Aku dibentuk untuk mengerti orang lain, bahkan sebelum aku sempat dimengerti. Jadi aku tumbuh bukan sebagai anak yang banyak bicara, tapi anak yang tahu diri, anak yang pandai menunda rasa. Aku tidak terbiasa meminta peluk, tidak tahu caranya minta ditemani. Aku hanya tahu diam dan selesaikan sendiri. Hingga dewasa, kebiasaan itu ikut bersamaku. Ada hari-hari di mana aku tidak bicara dengan siapapun selain suara di dalam kepalaku. Di luar aku terlihat ceria, tertawa, bercanda, tapi ketika pintu kamar tertutup, semua berubah. Aku duduk dalam diam, menatap dinding, merasa asing bahkan di rumah sendiri. Teman ada, tapi tak satu pun benar-benar tahu apa yang terjadi dalam kepalaku. Aku terlalu pandai menyembunyikannya, terlalu terbiasa terlihat baik-baik saja. Aku bangun pagi, bekerja, tersenyum seadanya, menjalani semuanya meski kosong di dalam. Aku tidak ingin dikasihani, aku hanya ingin dimengerti. Tapi bagaimana mungkin orang mengerti jika aku sendiri tidak tahu harus mulai dari mana? Aku menjalani hari-hari panjang, sendiri, dalam diam, dalam sunyi, dalam sabar yang nyaris membuatku lupa bagaimana rasanya didengarkan. Dan semakin lama, aku mulai terbiasa hidup dalam kesepian. Sampai suatu hari, aku bertemu seseorang. Bukan orang hebat, bukan pula penyelamat. Tapi dia hadir dengan cara paling sederhana dan paling tulus. Dia tidak menginterogasi, tidak memaksa, tidak membuatku halu cerita agar dianggap dekat. Dia cukup hadir, duduk di sampingku dengan tenang. Dan saat aku mulai membuka luka, dia tidak pergi. Dia tetap tinggal. Tak pernah menuntut balasan, tak pernah meminta apa-apa dariku. Tapi jika suatu saat nanti Tuhan memberi waktu dan kesempatan, aku akan membalas semuanya. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Aku ingin ada di sisinya, seperti dia pernah ada di sisiku saat semua orang pergi. Aku belajar satu hal. Kadang, kita memang harus melewati kesepian yang panjang sebelum akhirnya menemukan satu orang yang benar-benar mengerti. Kita tidak butuh banyak teman. Hanya satu yang tulus, yang tidak takut saat kita rapuh, yang tidak pergi saat kita gelap. Dan kalau kamu belum menemukannya, mungkin dia sedang berjalan menuju kamu. Jangan berhenti. Bertahanlah. Karena setiap kesabaranmu tidak sia-sia. Setiap luka yang kamu sembunyikan akan dimengerti oleh seseorang yang tepat. Dan jika hari ini kamu masih berjalan sendiri, tetaplah melangkah. Sekalipun dunia terasa asing dan kamu lelah menjadi kuat,
Tak apa kalau kamu belum menemukan siapa-siapa. Kadang sunyi memang perlu agar kita bisa benar-benar mendengar isi hati sendiri. Kesendirian itu dahat, tapi ia bukan akhir. Ia adalah ruang. Dan ia adalah ruang untuk tumbuh, mengenal luka, dan belajar menjadi versi dirimu yang tak bisa dihancurkan siapapun.